Melakukan puja bakti di Sabtu sore pada hari ini merupakan satu berkah karma baik, karena kita masih bisa melakukan kebajikan di waktu yang ada. Ibu, bapak, saudara-saudari, ketika kita belajar Dhamma, sesungguhnya kita belajar tentang diri kita. Bagaimana diri kita bisa kita introspeksikan diri melalui pembelajaran dari waktu ke waktu. Diharapkan hidup kita makin bahagia. Bahagia yang dimaksud adalah mempunyai batin yang semakin lama semakin baik. Kita dalam hidup ini bisa mengurangi keserakahan kita, kebencian kita, dan tentu kebodohan batin kita. Salah satu melihat kualitas batin seseorang adalah bagaimana diri ini semakin hari semakin lebih baik. Dan salah satu faktor batin yang ada di dalam diri kita, salah satunya yang kurang baik adalah kesombongan. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan topik yang sederhana, namun ini kita harus upayakan menjadi praktik kita. Hari ini saya akan menyampaikan mengenal kesombongan. Ketika kita berbicara masalah kesombongan, maka kita bisa mengetahui sesungguhnya apa itu kesombongan. Kalau saya menyampaikan di beberapa tempat, ada yang mengatakan sombong itu angkuh domo, sombong itu nggak mau tanya, sombong itu merendahkan orang lain. Ya, ibu bapak, saudara-saudari, itu adalah sebagian dari definisi kesombongan yang ada. Kesombongan muncul di dalam diri kita, diri seseorang, karena orang itu suka membanding-bandingkan. Ya, bahkan waktu 17 Agustus yang lalu, ya, Pak Jokowi, Pak Presiden kita, mengundang seorang anak untuk menyanyikan satu lagu, judulnya Ojo Dibandingke. Ya. Kalau lagu tersebut menceritakan tentang bahwa seseorang laki-laki tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan laki-laki lain ketika ia memiliki hal-hal yang lebih daripada dirinya. Namun, definisi kesombongan yang ada juga karena seseorang membandingkan. Di samping itu, kesombongan juga merupakan faktor mental yang membanggakan dirinya sendiri atau angkuh. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, ketika kita suka membanding-bandingkan, sesungguhnya disitulah mulanya kita muncul kesombongan. Maka dalam kehidupan kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain, bahkan membandingkan apa yang rasanya kita miliki, kita punyai dengan orang lain. Nah, ada 3 definisi ketika membandingkan itu. Definisi yang pertama adalah menganggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Ya, menganggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Definisi yang kedua adalah menganggap diri sendiri sama seperti orang lain. Dan definisi yang ketiga adalah menganggap diri sendiri lebih rendah daripada orang lain. Kebanyakan yang kita ketahui, orang sombong itu merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi ibu dan bapak, ternyata menganggap diri sendiri sama dengan orang lain atau menganggap diri sendiri lebih rendah daripada orang lain, sesungguhnya ia adalah orang yang sombong. Saya kasih contoh sebagai ilustrasi agar ibu bapak lebih mudah dalam menangkap apa yang saya maksud. Saya punya handphone, ya.
punya handphone? Ada? Ketika saya bilang handphone saya sama handphone Koko, ya, bagusan handphone saya. Ya. Kalau kita belajar Buddha Dhamma, tentu kita belajar tentang mana baik dan mana yang tidak baik. Mana yang disebut kusala, mana yang disebut dengan aku salah. Kusala yang baik, yang sehat. Aku salah yang tidak baik, yang tidak sehat. Kalau saya menganggap handphone saya lebih bagus daripada handphone Koko, itu aku salah apa aku salah? Aku salah, betul aku salah. Sekarang pernyataan kedua, handphone saya sama handphone Koko sama bagusnya kok. Ya, handphone saya sama handphone Koko sama bagusnya. Itu ku salah atau aku salah? Bisa dibantu? Apakah itu baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Baik, ada yang jawab baik. Ya, oke. Ini survei. Ya. Yang ketiga, handphone saya sama handphone Koko, bagusan handphone Koko. Nah, itu ku salah atau aku salah? Baik atau tidak baik? Tidak baik, katanya. Ya. Jawabannya Ibu dan Bapak, ketiga-tiganya adalah aku salah. Ketiga-tiganya tidak baik. Kenapa? Karena dari definisi sombong ini, di mana kita bicara masalah membandingkan, ya, kita bisa lihat di layar. Ketika kita merasa lebih baik, tentu kita sombong. Tapi ketika kita sama saja dengan orang itu, kita merasa sama, itu juga bentuk kesombongan. Ya, handphone saya sama handphone Koko sama bagusnya, handphone yang lain mungkin lebih jelek. Ya itu. Ketika ada komunitas, ya, yang merasa sama, bisa jadi komunitas ini, ya, adalah komunitas yang memang bisa membandingkan dengan komunitas lain. Makanya hati-hati. Oke, perkumpulan orang-orang baik, ya. Perkumpulan misalnya yang punya hobi tertentu, ya, hati-hati. Karena di dalam perkumpulan itu, di dalam komunitas itu, ketika merasa lebih baik atau mungkin merasa sama-sama baik dan yang lain dianggap kurang baik, sesungguhnya itu adalah kesombongan. Begitu juga menganggap diri sendiri lebih rendah. Kenapa ya Romo? Kok kan yang merasa lebih rendah saya Romo, bukan orang lain. Hati-hati Ibu dan Bapak. Ketika kita merasa lebih susah, lebih sulit, ya, lebih tidak mampu, itu pun bagian dari kesombongan. Ya, orang yang minder, ya, karena ketidakmampuannya, bukan berarti dia tidak sombong. Bisa jadi ia sombong. Kenapa? Karena ia merasa dia itu lebih hina, dia lebih rendah daripada orang lain. Ya. Ada yang bilang, ya, Ibu, Bapak, kalau jadi orang kaya mah sombong wajar, kayak gitu kan. Tapi kalau orang susah, ada nggak yang sombong? Ada, ya. Bahkan dia suka nyinyir karena ketidakmampuannya. Biarin saya susah, yang penting saya tidak minta makan dari dia. Biarin saya susah, ya, saya tidak minta-minta dari orang itu. Itu juga bagian dari kesombongan. Maka dari itu Ibu dan Bapak, pelajaran pertama mengenai kesombongan, jangan suka membanding-bandingkan. Siapa di sini yang membandingkan? Kalau suka membanding-bandingkan, maka yang muncul adalah aku salah. Ya. Dan aku salah itu salah satunya adalah kesombongan karena kita suka membanding-bandingkan. Kita punya anak, kadang tanpa sadar kita suka membanding-bandingkan. Lihat tuh anak si A, lihat anak si B. Ya, kita punya pasangan, nggak kayak si A, nggak kayak si B, pasangannya merasa lebih baik, muncul kekecewaan karena kita suka membanding-bandingkan. Ya. Bahkan saya belum lama nonton sebuah film, ya. Film ini bagus sekali, film Indonesia, di mana kakaknya ini menjadi pengguna narkoba. Kenapa? Karena dia stres. Kenapa dia stres? Karena sejak dari kecil dia merasa diperlakukan tidak adil sama orang tuanya. Di dalam rumah tangga ini ada dua anak. Anak pertama
pertama dan anak kedua, hanya dua laki-laki dua-duanya, dan anak yang kecil ini, yang paling kecil ini selalu disayang, sedangkan kakaknya tidak pernah, bukan tidak pernah ya, jarang sekali dipuji, ya, selalu dibanding-bandingkan, ya, kayak adik kamu dong begini-begini. Akhirnya kakaknya kecewa, stres, merasa tidak diperhatikan karena selalu dibanding-bandingkan dengan adiknya yang selalu lebih pintar, ya, sering dipuji. Akhirnya si kakak ini stres, melakukan pelarian kepada pengguna narkoba. Karena apa? Karena orang tua suka membanding-bandingkan. Maka dari itu hati-hati. Nah, ibu bapak saudara-saudari, ada 3 pintu munculnya kesombongan. Ya, apa itu? Yang pertama adalah pintu dari pikiran. Ya. Orang sombong itu munculnya dari mana pertama kali? Dari pikiran. Pikiran yang sombong tidak bisa kita lihat. Setuju? Iya. Misalnya nih, ada di sini salah satu, wah dia orang yang sombong sekali. Tapi saya tidak akan tahu bahwa orang ini sombong. Kenapa? Karena pikiran itu tidak bisa dilihat. Bahkan orang yang katanya bisa membaca pikiran orang lain pun itu tidak mudah. Karena pikirannya selalu berubah dan berubah. Nah, munculnya pintu yang kedua tentu adalah dari ucapan. Kalau ini bisa kelihatan. Orang sombong akan kelihatan dari lisannya, dari tutur katanya. Makanya hati-hati. Kalau ada seseorang yang sombong, kita akan sangat mudah mengenali orang ini adalah orang yang sombong. Tapi kalau kita yang sombong, itulah yang penting. Kita harus jaga jangan sampai diri kita ini menjadi sombong, karena apa yang kita ucapkan mencerminkan kesombongan diri kita. Nah, ibu bapak saudara-saudari, hati-hati seperti itu. Yang ketiga adalah orang yang sombong muncul dari perbuatan jasmaninya. Ya, seperti misalnya dia punya barang-barang yang mewah, kadang-kadang suka flexi ya, pamer gitu kan, atau dia merendahkan orang lain dengan menunjuk-nunjuk, ya, seperti itu. Hati-hati sekali. Orang yang sombong kelihatan dari tutur kata dan tindakan jasmaninya itu akan sangat mudah terlihat. Tetapi kalau yang dari pikiran romo itu tidak mudah dilihat. Tapi ketika pikirannya sombong, bukan tidak mungkin dia akan mewujudkannya dalam bentuk kata-kata dan jasmaninya yang melakukan tindakan seperti itu. Di dalam salah satu sutta, ibu dan bapak, yaitu di Wijaya Sutta, disampaikan dengan bertubuh seperti ini, bertubuh kotor. Orang menganggap dirinya tinggi atau memandang rendah orang lain, sebabnya tiada lain adalah kebodohan. Kata-kata ini bagus sekali. Sutta ini mengingatkan kepada kita, sesungguhnya tubuh yang kotor ini yang menganggap dirinya lebih tinggi. Tinggi bukan tinggi badan, tapi tinggi dari berbagai hal, dan memandang rendah orang lain, sesungguhnya orang ini disebut orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena ia telah menganggap dirinya lebih dan memandang rendah orang lain. Maka kalau misalnya kita tidak mau disebut orang yang bodoh, janganlah menjadi orang yang sombong. Seperti itu. Orang yang sombong itu merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, bukan apa. Ya. Bahkan orang yang sombong ini tidak disenangi oleh orang lain. Kenapa? Orang-orang enggan dekat-dekat bersamanya. Kenapa? Karena ketika dia datang, dia berbicara, cuma dua kemungkinannya. Kalau enggak cerita tentang kelebihan dirinya, atau dia menceritakan keburukan orang lain, dia menjelek-jelekkan orang lain. Maka itu pelajaran hari ini, pelajaran tentang bagaimana kita bisa introspeksi diri. Di dalam kehidupan kita hidup selalu bersosialisasi.
Kita tidak mungkin hidup sendirian di dunia ini. Maka kalau kita hidup bersosialisasi di masyarakat, dan kalau kita sombong, maka kita akan dijauhi oleh orang lain. Andai kata kita harus mendengarkan orang itu, kita mendengarkan tidak penuh dengan perhatian. Kenapa? Karena ini ceritanya tentang diri dia lagi, atau dia menjelekkan orang lain. Seperti itu. Ada 4 jenis kesombongan Ibu dan Bapak yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah sombong karena kelahiran. Ya, sombong karena kelahiran. Orang yang sombong karena kelahiran ini, ketika ia lahir di dunia ini, kemudian ia bertumbuh dan ia memiliki kehormatan karena lahir di keluarga tertentu, maka ia bisa menjadi sombong. Kalau di India dahulu ada yang namanya kasta, ya, ada 4 kasta: kasta Brahmana, kasta Ksatria, ya, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Konon kasta-kasta yang tinggi seperti kasta Brahmana, kasta Ksatria ini sangat dihormati. Kalau misalnya Brahmana ini punya anak yang sangat dihormati, tapi tidak dengan kasta yang rendah, kasta Sudra. Maka dari itu hati-hati. Dan saya rasa di sini tidak ada yang kastanya tidak menggunakan kasta lagi, ya. Di Indonesia tidak ada kasta seperti itu. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari, itu sombong karena kelahiran. Hati-hati. Andai kata kita punya keturunan, ya, kita adalah keturunan bangsawan, kita adalah keturunan mungkin pangeran, ya. Rasanya di sini tidak ada pangeran, ya, seperti itu. Tapi kita lahir dari keluarga keturunan misalnya konglomerat, itu pun tidak perlu disombongkan, ya, seperti itu. Yang kedua adalah sombong karena kekayaan. Ini umum nih Ibu Bapak. Orang yang sombong karena kekayaan, ia akan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena dia merasa kekayaannya begitu berlimpah. Dia mampu, ya, membeli banyak hal, ya. Maka dia bisa sombong. Dia merendahkan orang lain. Hati-hati. Andai kata kita punya kekayaan yang berlimpah, materi yang berlimpah, janganlah kita menjadi sombong. Bahkan kalau misalnya ada orang kaya, orang miskin, ya, kadang-kadang suka dihina, kadang-kadang suka direndahkan. Hati-hati sekali. Itu tidak patut sebagai seorang umat Buddha. Andai kata kita jadi orang kaya pun, ya kita tetap harus memiliki yang namanya kerendahan hati, ya. Tidak perlu bermewah-mewahan untuk datang ke wihara, ya Pak, ya. Seperti itu, ya, biasa, dengan penuh kesederhanaan, ya, tapi rapi, sopan, seperti itu. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari, yang ketiga adalah sombong karena penampilan. Sombong karena penampilan ini, contohnya misalnya karena ia punya penampilan yang rupawan, wajah yang tampan, ya. Kalau yang wanita cantik, ia akan menjadi angkuh, ia akan menjadi sombong karena penampilannya begitu baik. Yang hidungnya mancung, ya, karena kemancungan hidungnya dia bisa ngatain orang pesek, misalnya gitu kan, bisa. Yang badannya mungkin kekar, bagus, dia bisa menghina orang lain karena penampilannya yang begitu bagus. Yang badannya sehat, dia bisa menghina orang yang sakit. Maka dari itu Ibu dan Bapak, baik yang di sini maupun yang di rumah, hati-hati. Andai kata kita punya penampilan yang baik, tak sepatutnya kita menghina orang lain karena penampilan kita yang lebih baik dibandingkan orang lain. Di zaman Buddha ada seorang ratu, namanya Ratu Khema. Ratu Khema ini adalah ratu yang cantik sekali, ya, dimana kecantikannya begitu luar biasa, banyak dipuji. Ratu Khema ini tahu Buddha datang ke kota tempat Ratu Khema ada. Dia mendengar bahwa Buddha ini adalah orang yang luar biasa, tapi dia juga pernah mendengar dari selentingan bahwa Buddha tidak memuji kecantikan, tidak memuji ketampanan. Dia khawatir kalau dia mendekatinya,
ya dia akan diceramahin tentang betapa tubuh ini rapuh, ya, hanya kumpulan daging tulang yang akan berakhir. Ya, dia takut dicela, padahal dia belum pernah bertemu dengan Buddha. Tapi dia penasaran ingin mendengar ceramah Buddha. Akhirnya dia mendengar dari balik dinding, dari kejauhan. Buddha melihat bahwa Ratu Kema adalah ratu yang luar biasa, yang memang paraminya juga banyak. Jadi kehidupan yang lampau, pernah beraspirasi, pernah bertekad dia akan menjadi siswi dari sama Sang Buddha. Maka Sang Buddha sambil berceramah, dia menciptakan sesosok wanita cantik yang mengipasi tubuhnya. Hanya dilihat oleh Ratu Kema. Ratu Kema mengamati, wah, begitu luar biasa Buddha. Tapi kok di sampingnya ada wanita cantik, katanya Buddha tidak suka memuji wanita cantik. Itu hanya pikiran dari si Ratu Kema, diceritakan demikian. Tapi Ratu Kema ketika melihat wanita itu sedang mengipasi Sang Buddha, ia melihat lama-lama menjadi berubah, menjadi rapuh, menjadi tua, menjadi keriput, dan akhirnya layu meninggal dengan waktu yang cepat karena kehebatan Buddha menciptakan kesaktiannya. Ratu Kema tersadar bahwa tubuh yang dia miliki saat ini tidak perlu disombongkan. Tubuh yang satu ini adalah tubuh yang sama akan berubah, mengalami ketidakkekalan. Maka sejak saat itu Ratu Kema berubah. Dia tidak menjadi sombong dan dia menghampiri Buddha, minta diterima menjadi siswi Sang Buddha. Sampai akhirnya Ratu Kema menjadi seorang bhikkhuni dan dia menjadi salah satu siswi utama dari Buddha Gautama, Bhikkhuni Kema, seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, Ratu Kema yang begitu luar biasa, penampilan yang begitu cantik, disadarkan oleh Buddha karena sebuah ketidakkekalan. Kita semua yang hadir pada sore hari ini, yang merasa penampilan kita bagus, cantik, rupawan, hati-hati, karena penampilan juga mengalami perubahan. Betapa bodohnya kita kalau kita mengagung-agungkan penampilan kita, tapi kita tidak memanfaatkan penampilan yang ada ini untuk berbuat kebajikan. Jenis kesombongan yang keempat adalah sombong karena pendidikan. Ya, Ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, ini juga banyak di masyarakat. Romo, pendidikan saya tinggi Romo, ya sampai dengan mungkin S3 gitu kan, sampai mungkin jadi profesor gitu kan. Hati-hati, orang yang pendidikannya tinggi, ya, tidak serta-merta bijaksana. Memang idealnya orang yang pendidikannya tinggi diharapkan bisa semakin bijaksana, tapi tidak ada yang menjamin orang yang pendidikannya tinggi pasti bijaksana. Apalagi kalau misalnya sombong itu karena kita banyak tahu hal tentang agama. Ya, di sini tentu saya tidak tahu apakah setiap minggu rutin datang ke tempat ini atau tidak. Kadang ada orang yang merasa banyak tahu, ya, atau dibalik nih, tahu banyak tentang Dhamma, tahu banyak teori Dhamma, tetapi teori Dhamma yang didapat bukan untuk dipraktikkan, dibandingkan, bukan hanya dibandingkan, ya, tapi menjadi tongkat untuk pemukul orang, ya, bukan tongkat pemukul secara langsung, tapi untuk menghina orang lain, menghina agama orang lain. Hati-hati Ibu dan Bapak. Sebuah kesalahan kalau kita sudah banyak belajar Dhamma, tetapi Dhamma yang kita ketahui ini kita jadikan sebagai hujatan bagi orang yang tidak kenal Dhamma, bagi orang yang merasa tidak sejalan dengan Dhamma, sehingga kita menjadi orang yang berlebihan. Dhamma yang kita ketahui ini harusnya memang kita praktikkan, bukan kita untuk pamer-pamerkan bahwa saya sudah tahu banyak Dhamma. Ya, itulah manfaatnya kalau kita belajar Dhamma. Setelah kita tahu Dhamma, kita refleksikan ke dalam diri kita. Yuk, inilah yang harus saya praktikkan. Bukan untuk kita pamerkan, bahkan kita hujat agama orang lain
itu salah, agama kita paling benar. Itu tidak baik. Seperti itu. Begitu juga dengan pendidikan. Andai kata kita punya pendidikan yang tinggi, kita tidak perlu sombong. Ya, oh ini saya agak pendidikannya tinggi, misalnya gitu kan. Sehingga kamu yang pendidikannya rendah, tahu apa sih? Nah itu. Kadang ada di masyarakat tahu apa sih gitu kan. Itu tanda kita masih sombong. Saya sering ilustrasikan seperti padi ya Bu ya. Kalau padi berisi ya, ada isinya, dia akan semakin runtuh. Tapi kalau nggak ada isinya kebijaksanaan maksudnya, ia akan tegak. Dia akan menyombongkan dirinya. Padahal dia tidak berisi. Maka kalau kita menemukan di masyarakat, ya, bukan untuk membandingkan, kita bisa melihat kebijaksanaan seseorang, baik yang dia beragama Buddha maupun tidak, dia akan terlihat dari kerendahan hatinya. Ya, walaupun dia menjadi seorang tokoh, ya, tapi dia bijaksana. Ya, kami bangga sama para biku yang walaupun wasanya sudah tinggi, banyak sekali wasanya, tapi sangat rendah hati kepada umat Buddha. Ya, kami juga bangga, misalnya saya juga bangga ketika ada pandita yang memang sudah senior, tapi tetap memiliki kerendahan hati, ya, punya keramahan seperti itu. Begitu juga dengan kita semua umat Buddha, ya, kita harus punya yang namanya kerendahan hati. Nah itu menjadi salah satu tips nanti bagaimana cara mengatasi kesombongan. Nah, itulah 4 jenis kesombongan Ibu Bapak. Sombong karena kelahiran, sombong karena kekayaan, sombong karena penampilan, dan sombong karena pendidikan. Berikutnya,